Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Kembali lagi nih di podcast aku. Ngomong-ngomong, kalian masih ingat dengan seruan dua anak lebih baik? Yang jadi moto program Keluarga Berencana atau KB sejak akhir tahun 70-an? Moto ini sangat membekas di benak masyarakat meski kampanyenya itu sendiri sempat meredup setelah era reformasi. Nah, berhubung saat ini pemerintah berwacana untuk kembali menggalakkan kembali program KB, yuk cari tahu dulu tentang maksud dari program tersebut beserta manfaat keluarga berencana dari kacamata medis. Sebenarnya apa sih itu program keluarga berencana? Keluarga berencana atau yang lebih akrab disebut KB adalah program skala nasional untuk menentukan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk di suatu negara. Sebagai contoh, Amerika Serikat punya program KB yang disebut dengan Planned Parenthood. Program KB juga secara khusus dirancang demi menciptakan kemajuan, kestabilan, dan kesejahteraan ekonomi sosial serta spiritual setiap penduduknya. Program KB di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Wujud dari program keluarga berencana adalah pemakaian alat kontrasepsi untuk menunda ataupun mencegah kehamilan. Berikut ini adalah alat-alat kontrasepsi yang paling sering digunakan. Ada pil KB, IUD, suntik, KB implan atau susuk, dan lain sebagainya. Mencatut berbagai sumber, data survei demografi dan kesehatan Indonesia atau DKI terbaru dari BKKBN menyebutkan tren angka kelahiran total di Indonesia nyatanya memang mengalami penurunan sejak tahun 1991. Pada akhir tahun ini, angka kelahiran total tercatat mencapai 3%. Catatan terbaru melaporkan bahwa angka kelahiran total di Indonesia berhasil diturunkan dari 2,6 anak per wanita pada 2012 menjadi 2,4 anak per wanita pada 2017. Penurunan tren ini sejalan beriringan dengan semakin meningkatnya jumlah pemakaian alat kontrasepsi dari alat KB dari 62% pada tahun 2012 menjadi 66% hingga 2017 silam. Nah, meskipun angka total kelahiran dinyatakan menurun, angka tersebut diakui oleh KBBN belum mencapai sasaran Renstra atau rencana strategis yang bertujuan untuk menurunkan TFR hingga 2,28 anak per wanita. Nah, itulah kenapa pemerintah berencana untuk kembali melanjutkan kampanye program keluarga berencana demi mencapai target tersebut pada akhir 2019. Program keluarga berencana ini tidak semata-mata dibuat untuk memenuhi target pemerintah saja. Jika dilihat dari kacamata medis, program ini sebenarnya memiliki banyak sekali keuntungan bagi kesehatan setiap anggota keluarga, tak hanya ibu, anak, dan juga suami. Oke, berikut ini adalah berbagai manfaat menjalankan program keluarga berencana. Yang pertama itu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan ataupun tidak direncanakan bisa terjadi pada wanita yang belum ataupun sudah pernah hamil, tetapi
sedang tidak punya anak. Kejadian ini juga bisa saja terjadi karena waktu kehamilan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya jarak usia anak pertama dan kedua terlalu singkat. Sementara resiko pada ibu termasuk depresi saat hamil dan setelah melahirkan, hingga komplikasi melahirkan yang bisa berujung fatal seperti toksemia, pendarahan berat, hingga kematian ibu. Oleh karena itu, penting bagi seorang wanita dan pria Indonesia untuk mengetahui tentang manfaat kontrasepsi dan pentingnya merencanakan kehamilan sebelum memutuskan untuk berhubungan seksual. Yang kedua, mengurangi resiko aborsi. Kehamilan tidak diinginkan sangat beresiko meningkatkan angka aborsi ilegal yang bisa berakibat fatal. Sebab pada dasarnya hukum Indonesia menyatakan aborsi adalah tindakan ilegal dengan beberapa pengecualian tertentu. Yang ketiga, menurunkan angka kematian ibu. Kabar baiknya, berbagai penyebab kematian ibu akibat komplikasi kehamilan dan persalinan sebenarnya dapat dicegah, salah satunya dengan mengikuti program KB. Selain dengan mengikuti program KB yang dapat menunda kehamilan, dengan cara ini pula sang ibu terhindar dari berbagai resiko komplikasi. Selain menekankan pentingnya kontrasepsi demi mencegah kehamilan, program keluarga berencana juga menyediakan akses layanan untuk merencanakan waktu, jumlah, dan jarak kehamilan yang tepat bagi setiap pasangan. Yang keempat, mengurangi angka kematian bayi. Wanita yang hamil dan melahirkan di usia dini berisiko lebih tinggi melahirkan bayi prematur, lahir dengan berat badan rendah, dan kekurangan gizi. Berbagai laporan bahkan mengatakan bahwa bayi yang dilahirkan oleh perempuan berusia sangat belia memiliki resiko kematian dini lebih tinggi daripada ibu yang berusia lebih tua. Yang kelima, membantu mencegah HIV atau AIDS. Pada wanita, kontrasepsi dapat mengurangi risiko penyebaran virus HIV dari ibu yang terinfeksi kepada bayi. Alhasil, risiko bayi terinfeksi HIV setelah dilahirkan pun menurun. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan mental keluarga. Pada sisi lain, wanita juga sangat rentan mengalami depresi saat hamil dan setelah melahirkan, apalagi jika kehamilan tersebut terjadi pada usia belia, bahkan ketika Anda dan pasangan belum siap memiliki anak. Pria pun juga sudah terbukti bisa mengalami depresi selama istrinya hamil atau melahirkan, karena belum siap secara fisik, finansial, hingga mental untuk menjadi seorang ayah sekaligus kepala keluarga. Melalui program keluarga berencana, Anda dan pasangan bisa menentukan sendiri kapan waktu yang tepat untuk memiliki momongan. Dengan begitu, Anda berdua bisa mempersiapkan kehamilan secara fisik, finansial, dan mental dengan lebih baik. Lebih jauh lagi, program keluarga berencana bisa memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Anda dan pasangan untuk mengembangkan potensi diri demi mencapai kesejahteraan pribadi sebelum merasa mantap untuk membangun keluarga bahagia. Entah itu meniti karir, melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi, atau mengasah kemampuan yang Anda miliki. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.